Baru saja kita katakan ada seseorang yaitu Yohanes Pembaptis. Orang tuanya sudah sangat tua. Malaikat berkata, ibunya. Elizabeth akan mengandung. Kemudian dia benar-benar mengandung. Sudah mengandung 5 bulan. Lalu setelah 5 bulan, Tuhan punya rencana khusus. Yaitu sebenarnya, melalui siapa Kristus harus dilahirkan. Kita mengerti Tuhan Yesus Tuhan Kristus ini. Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan pencipta alam semesta akan turun menjadi manusia. Sebelum kebenaran seperti ini datang. Kita benar-benar sulit percaya bahwa Tuhan pencipta alam semesta, dia akan turun menjadi manusia. Tapi sekarang kita mengerti itu nyata. Lalu sebenarnya siapa? Orang yang akan diajalmakan, dari rahim siapa akan dilahirkan. Kemudian bapa kita menetapkan seorang wanita bernama Maria. Tentu saja Maria lalu. Dari keturunan siapa Kristus harus berasal. Haruslah keturunan Daud. Maria, dia memang keturunan Daud. Demikian juga tunangannya Yusuf, adalah keturunan Daud. Baik Maria maupun Yusuf. Keduanya adalah keturunan Daud. Alkitab sudah lama menyebutkan. Kristus akan berasal dari Betlehem. Dia akan menjadi keturunan Daud. Saat itu orang tidak tahu apa itu Kristus. Bagaimana anak Allah, Kristus, dilahirkan? Bagaimana dia menjadi anak manusia? Hal ini tidak ada dalam perjanjian lama. Hanya disebutkan satu kalimat bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Orang akan menamai dia Immanuel. Dinubuatkan bahwa Mesias, kelahiran Mesias harus dari seorang perawan yang belum menikah. Perawan yang belum pernah berhubungan dengan pria mengandung dan melahirkan. Tapi bagaimana sebenarnya itu terjadi? Tidak ada yang mengerti. Pada saat ini, malaikat Gabriel datang ke Yudea. Di wilayah Yudea ini, menemukan seorang wanita. Tentu saja bukan ke Yudea, atau saya salah bicara. Ke Galilea. Di wilayah Galilea, di Nazaret sana mencari seorang wanita. Wanita ini mungkin berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Saat itu usianya masih sangat muda. Dia kira-kira 15 tahun. Pada saat ini Tuhan yang agung berkata kepadanya begini. Malaikat Tuhan yang agung berkata kepadanya begini. Katanya begini, dia berkata begini. Sebentar tidak ketemu. Yaitu melihat ini kira-kira setelah Elizabeth mengandung 6 bulan. Tuhan mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota bernama Nazaret, yaitu kampung halaman Maria, untuk menemui seorang perawan. Perawan ini, dia sudah bertunangan dengan seorang dari keluarga Daud bernama Yusuf. Hanya saja belum menikah. Hanya bertunangan saja. Malaikat berkata kepada Maria begini, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Aku datang memberi salam kepadamu." Tuhan menyertai engkau. Kalimat pertama yang diucapkan adalah hai engkau yang dikaruniai. Saudara-saudari, apakah menurut kalian gadis muda ini? Apakah dia terhitung wanita yang dikaruniai? Sejak adanya umat manusia, wanita mana yang bisa mengandung? Melahirkan anak laki-laki yang disebut raja. Dan merupakan yang memerintah alam semesta. Raja yang memerintah kerajaan surga, yaitu wanita yang dikaruniai ini. Banyak sekali ibu yang mengandung dan melahirkan. Tapi anak-anak mereka tampaknya manusia biasa. Tetapi wanita yang bernama Maria ini, dia mengandung dan melahirkan. Tapi anaknya berbeda dengan anak orang lain. Karena anaknya adalah anak Sang Pencipta. Putranya adalah putra yang asalnya di surga bersama Allah yang Maha Besar. Dan putra ini adalah yang dijanjikan Allah kepada seluruh umat manusia. Adalah putra yang karenanya seluruh umat manusia akan diberkati. Maka oleh karena itu wanita ini disapa seperti ini. Dia berkata, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Di sini dikatakan Tuhan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan yang manakah ini? Maksudnya adalah Tuhan Kristus ada di dalam rahimnya. Tuhan menyertai engkau dan sejenisnya berarti Tuhan Yesus Kristus sudah ada di dalam rahimnya. Itulah artinya. Inilah Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia menjadi manusia. Pertama-tama harus menemukan orang yang tepat. Maka Bapa Surgawi memilih Maria agar perawan ini mengandung anak Allah. Segala kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan.